Ya saudara, kita mulai Saru Seti khotbah yang baru lagi saudara. Kali ini kita masuk satu kali khotbah tentang keluarga. Tentang apa saudara? Keluarga, akar kebahagiaan dalam keluarga, supaya kita mengerti akar kebahagiaannya, supaya kita bisa lakukan dan sungguh-sungguh kita mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tepuk tangan yang meriah. Siapa rindu keluarganya bahagia, angkat tangan. Ya, tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Saya percaya keluarga salah satu yang sangat-sangat penting bagi setiap kita saudara. Dan ini akan sangat-sangat memberkati setiap kita. Ya, luar biasa, dengarkan baik-baik saudara. Saya percaya sekali lagi setiap firman Tuhan disampaikan di gereja kita itu rema saudara. Tema tahunan, tema bulanan, ya tema mingguan saudara. Saya juga diteguhkan minggu kemarin, ada yang bersaksi saudara, dia sakit sekali pinggangnya saudara, perutnya saudara, badannya sampai ya terus bungkuk, nggak bisa, ya badannya ditegakkan, nggak bisa, kesakitan saudara, sampai terus diperjuangkan, dibawa ke dokter, di USG, macam-macam saudara. Ya tetap saja sekian lama belum bisa sembuh saudara. Sampai minggu kemarin ya, karena begitu sakitnya sudah mau ke dokter, ya ibunya berkata pada suaminya, coba lihat ya, buka enggak dokter pada hari ini. Sudah dilihat, buka. Lalu dia berkata dengan suaminya, aku mau ikut ibadah online dulu. Ini bukan saat ini juga ikuti, namanya Jonathan juga itu. Lalu singkat cerita saudara, lalu sama ibunya ikut bersama-sama, dikasih sendiri saudara, supaya dibesarkan bisa dengar gitu. Diajak, ayo ikuti sungguh-sungguh saudara. Lah saudara, waktu pertama langsung kaget. Ini nuansanya, temanya ada tentang orang muda juga, yang pasti dia imani saudara, sakit sekali nggak pernah bisa tegak gitu. Ibunya itu nyeletuk, HP saya kok baterainya habis gitu saudara. Begitu ibunya bilang, wah HP ku ya baterainya habis, anak ini tiba-tiba bisa berdiri cari ambil baterainya gitu. Ibunya bingung, loh kok sembuh gitu saudara. Ya dia juga bingung, oh iya sudah sembuh saudara. Harusnya lurus saja nggak bisa. Kan itu firmannya apa? Iman yang absolut. Iman yang absolut. Iman yang absolut. Tangkap segala sesuatunya. Terima imani saudara. Tapi juga taati perintahnya. Saya percaya tunda dengan anugerah. Salah satu yang bagi saya sangat bersyukur adalah Tuhan itu menuntun nyata di tengah-tengah kita, dalam gereja kita. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Hari ini juga sama, bulan ini tentang keluarga. Asal saudara terima sungguh-sungguh, masuk ke dalam hati, bukan hanya dengan telinga, bukan hanya dengan otak saja, tangkap masuk ke hati terus, dan taati ya pesannya, perintahnya. Pasti bulan ini terjadi pemulihan rumah tangga besar-besaran semuanya saudara. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Hari ini seri pertama temanya pernikahan bahagia. Pernikahan apa? Bahagia saudara. Saya percaya ini suatu yang luar biasa sekali saudara. Ya, pernikahan bahagia adalah satu atau salah satu akar keluarga yang bahagia. Saudara dengarkan ya, pernikahan yang bahagia. Artinya pernikahan itu dua orang saudara menikah, suami istri saudara. Itu adalah salah satu akar penentu, salah satu ya saudara, membuat apa? Keluarganya bahagia. Akhirnya semua bahagia. Suami bahagia, istri bahagia, anak-anak ikut berbahagia. Diawali dari apa? Pernikahan saudara. Diawali dari itu pernikahan. Dari orang tuanya, suami dan istri, akan menjadi dampak yang luar biasa. Kita lihat di mana-mana banyak sekali, bukan semuanya. Kalau pernikahan orang tuanya hancur kacau, seringkali bisa punya dampak bagi anak-anaknya. Seringkali seperti itu saudara. Jadi akan sangat menentukan sekali. Bahkan saudara juga bisa dapatkan anak-anak yang luar biasa, ditelusuri seringkali juga karena pernikahan orang tuanya yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga menjadi teladan, jadi contoh bagi anak-anaknya, dan mendatangkan hal yang
luar biasa, saudara. Nah, itu penting ya, saudara semua yang sudah menikah tahu pernikahan kita mempengaruhi sekali untuk keluarga kita. Pernikahan kita mempengaruhi sekali untuk keadaan anak-anak kita. Lalu saudara, kita harus tahu juga salah satu tujuan Tuhan membangun pernikahan adalah untuk membuat kita semakin baik dan semakin bahagia, semakin melimpah. Bukan orang menikah lalu jadi nggak baik, nggak. Bukan orang melimpah lalu jadi kekurangan, tidak. Ada orang takut tuh, aku menikah sekarang sendiri aja biaya enggak cukup kok. Nanti kalau menikah gimana? Kalau hamil mau ke dokter gimana? Lahirkan gimana? Macam-macam. Tapi sekali lagi tujuan Allah kalau memberi pasangan pada kita, memberikan keluarga, memberikan ya itu adalah untuk kita bisa lebih baik keadaannya, lebih baik sifatnya, lebih baik semuanya, saudara. Kejadian 2 ayat 18, saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Dikatakan saat tidak baik, kurang baik kalau sendirian saja. Aku akan menjadikan saudara, penolong baginya. Akan dijadikan satu penolong sehingga bisa menolong dia, saudara, yang sepadan dengan dia, saudara. Ya, tujuannya supaya yang tidak baik, kurang baik, karena ada penolong sehingga dia bisa baik. Dia bisa mengerjakan dengan baik, dia bisa melakukan dengan baik, dia bisa menghasilkan yang baik. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Jadi itu tujuan dari Tuhan. Saja semuanya tangkap suku-suku menikah supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih penuh kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Tujuan Allah memberikan pernikahan adalah seperti ini, saudara. Saat itu Adam diciptakan, ditempatkan di Taman Eden sendirian, kurang baik. Maka saudara diciptakan penolong yang sepadan, saudara. Ya, kita akan lihat ya bagaimana keadaan Taman Eden, tempat yang ditempatkan untuk Adam dan Hawa. Setelah ya mereka berdua, Tuhan menciptakan pernikahan, lalu ditempatkan di situ, saudara. Kejadian 2 ayat 8 dan seterusnya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman ya di Eden, tangkap ya, di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuk itu, saudara, ditempatkan di situ, saudara. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai ya bagai pohon dari bumi yang saudara, menarik. Saudara tangkap dulu ya. Jadi yang diadakan di situ oleh Tuhan, pohon-pohon yang menarik dan yang baik, saudara, menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Jadi pohon yang menarik, bukan hanya menarik saja, tapi baik, saudara. Ya, buahnya untuk dimakan. Saudara, itu luar biasa sekali, saudara. Dan pohon kehidupan yang terus memberikan kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua pohon, tapi ada 2. Satu ya pohon kehidupan, yang satunya pengetahuan baik dan jahat. Ada satu sungai mengalir ya dari Eden untuk membasahi taman itu. Sengaja diberikan sungai supaya tanahnya subur, supaya terus bisa dialiri karena ada sungai di situ, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, saudara. Seperti orang buat itu sengaja sudah diarahkan seperti itu, saudara. Yang pertama bernama Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Jadi selain tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, pertambangannya luar biasa. Ada emas, artinya ada tambang emasnya, saudara. Dan emas dari negeri itu baik, emas yang baik lagi, saudara. Luar biasa sekali. Di sana ada damar bedola dan batu kristopras, permata juga, saudara. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, saudara, yakni yang mengalir sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan
dan memelihara taman itu. Beri tepuk tangannya yang sangat meriah. Jadi saat saudara mengerti, waktu Adam lihat ya dia sendirian nggak baik, ciptaan penolong, ditempatkan di tempat yang luar biasa di Taman Eden, saudara. Oh, ada tujuan dari Tuhan luar biasa untuk pernikahan tadi, saudara. Setelah menikah, sungguh-sungguh ada di Taman Eden, sungguh-sungguh mengelola Taman Eden yang subur, saudara, yang kaya dengan tambang, saudara, yang luar biasa sekali, yang indah, saudara. Nggak ada di situ ya banyak penderitaan, nggak. Itu tanah yang luar biasa, yaitu Eden, sesuatu yang luar biasa. Dalam bahasa aslinya, saudara, Eden ini punya arti pleasure, ya, atau ya artinya kesenangan, tempat yang sangat menyenangkan, tempat yang luar biasa sekali, saudara. Nah, seharusnya seperti itu. Kalau kita menikah, tujuan Tuhan adalah supaya kita ngalami sekarang penuh dengan kasih karunia, sekarang penuh dengan keberhasilan, sekarang penuh dengan kebahagiaan, sekarang penuh dengan kasih karunia. Justru itu tujuannya daripada Tuhan. Pernikahan kita seperti di Taman Eden. Pernikahan kita seperti di Taman Eden. Pernikahan kita seperti di Taman Eden. Katakan, saudara, pernikahan saya seperti di Taman Eden. Nah, itu penting sekali, saudara. Kita harus menyadari. Saya banyak satu minggu itu ngajar tentang ada kaitannya Imlek Mandarin. Nah, kalau kita di Taman Eden akan punya arti, saudara. Nah ini, saudara, kalau kita di Taman Eden, saudara, dilibatkan ini sini, ini artinya Tuhan Allah, saudara. Lalu satu, ya, lalu go itu mulut, ya, kotak. Lalu ini ya seperti segi 4 itu artinya dulunya yaitu taman atau dulu Taman Eden. Kalau setiap orang, saudara, satu orang, saudara, lalu mendengarkan kotak itu mulut atau perkataan, lalu sebelahnya Tuhan, maka keadaannya akan kembali seperti Taman Eden. Seperti Taman Eden. Kuncinya dengarkan firman. Sungguh-sungguh pribadi, nggak bisa orang lain. Anakku tak suruh ke gereja, aku nggak usah, nggak bisa, saudara. Setiap pribadi kalau mau mengalami Eden, saudara, ya cari firman, dengarkan firman secara pribadi, taati firman. Kalau seorang sungguh-sungguh izinkan Tuhan, ada Tuhan berbicara, Tuhan yang arahkan, tuntun dan ditaati, keadaannya seperti Taman Eden. Taman Eden dulunya sudah hilang karena dosa, tapi akan bisa dikembalikan seperti itu. Ya, saudara, yang pertama, lah memang pernikahan itu ada tantangan, ada masalah dalam pernikahan. Bukan berarti tidak ada masalah, begitu menikah enak saja. Tidak, saudara. Ya, kenapa, saudara? Ya, di balik tantangan kalau kita bisa perhatikan, tetap ada rencana, kasih karunia, kebahagiaan yang luar biasa. Ya, manusia waktu menikah, saudara, itu dua yang berbeda sedang disatukan. Adam, saudara, cara membuatnya saja beda. Dari tanah diembuskan nafas Allah, saudara, betul, saudara, jadi makhluk yang hidup. Sedangkan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Jadi dua dari satu, saudara. Ya pasti ada perbedaan itu pasti ada. Banyak orang kalau tidak menyadari, wah seneng-seneng, cinta itu sudah buta gitu, saudara. Nggak ngerti beda, nggak beda, nggak ngerti. Setelah menikah cintanya melek gitu, saudara. Bisa lihat, wah kok gini. Kadang-kadang bisa nggak terima, kadang-kadang marah, kadang-kadang terjadi banyak salah paham. Jadi ingat, saudara, sekalipun Tuhan rencanakan seperti itu, bukan tidak ada masalah, tetap ada masalah. Karena dua yang berbeda sedang disatukan. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Iya, jadi disatukan. Beda kita lihat nama aja, laki dan perempuan. Ya, seleranya seringkali beda, hobinya seringkali beda, cara nanggapi masalah seringkali beda, saudara. Semuanya beda, saudara. Saya pernah dengar katanya, ya seorang suami, ya nganter
ya di satu mall lah gitu. Lalu suaminya tanya, ini aku tunggu apa ditinggal? Lalu istrinya bilang, terserah, tidak apa-apa kamu. Itu ya sudah, suaminya pulang. Setelah pulang istrinya marah-marah. Istrinya nggak ditunggu, karena suaminya pakai logika, oh tidak apa ya, suruh tinggal, ya tinggal. Tapi istrinya mainnya pakai perasaan. Kok nggak tahu loh ya, aku ngomong gitu kan, terserah kamu. Kamu harus tahu toh, punya istri kok udah ditunggu, ditinggal gitu saudara. Karena cara menanggapi satu beda. Yang satu dengan matematika, logika, bilang, oh enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, enggak mikir, enggak merasaan satu. Tapi bagi istrinya, ini keterlaluan. Padahal sebetulnya enggak ada apa-apa, hanya salah paham. Suaminya ingin mobil dulu, istrinya ingin rumah dulu, dibesarkanlah. Kadang-kadang bisa beda. Ada orang menikah, ya, suaminya suka AC, ya tidurnya ber-AC, istrinya kalau dingin flu, saudara, nggak bisa tidur, saudara. Pada malam pertama begitu nikah, itu saudara, malam pertama, saudara, semalam nggak tidur, bukan karena senang, karena malam pertama, enggak, saudara. Kalau mau tidur, suaminya nyalakan AC-nya, malam-malam istrinya, wah kok gini, lalu ya sudah, suaminya AC enak tidur. Lalu dia bangun matiin, saudara. Wah, aku nggak tahan jauh pakai AC. Sudah, AC-nya mati, istrinya merasa nyaman. Lalu gitu, seperti ini aku bisa tidur. Di tengah malam suaminya bangun, kok parah sih? Kenapa ya? Mati, siapa yang mati? Dihidupin lagi, saudara. Setelah dia dihidupin, lega. Kalau dingin aku bisa tidur, saudara. Dia tidur, ganti istrinya bangun lagi. Ini kok hidup lagi loh. Sudah aku matikan, kok hidup lagi loh. Matikan lagi, saudara. Dia sambil matikan lagi, saudara. Lalu dia tidur. Gini baru bisa tidur. Suaminya bangun lagi, saudara. Ini kok lagi panas, dimati lagi. Aku sudah tadi hidupkan 2 kali, masih. Jadi setelah satu malam itu semalam-malaman nggak tidur, hanya kerjanya matikan, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Itu kalau tidak disadari ribut. Bersyukur besoknya ke gereja, sedang dengar firman Tuhan seperti itu. Laki dan perempuan itu beda. Ada bedanya. Harus bisa saling mengerti. Harus bisa, ya saudara, menyadari dan menanggapi. Kalau tidak, nanti akan terus jadi, oh luar biasa. Memang beda. Tuhan tujuannya diberi yang beda. Justru supaya bisa, oh hal yang luar biasa. Seperti mobil, ada gasnya, harus ada remnya. Kalau dua-dua gas, nabrak, saudara. Betul. Kalau dua-duanya remnya, nggak pernah mau jalan, saudara. Kadang-kadang orang nikah kan gitu ya. Yang satu, wah murah hati, lomo banget gitu, saudara. Yang satu kikir banget, medit banget, saudara. Nah itu malah sebetulnya jodoh, saudara. Supaya nggak terlalu boros, juga supaya nggak mau jadi berkat. Betul, saudara. Ada keseimbangan. Saya percaya itu banyak sekali perbedaan. Kita harus menyadari ya perbedaan. Tapi sekali lagi bukan tidak bisa diatasi, bisa. Tinggal kita menyadari, kita mengusahakan, maka bisa disatukan. Setelah bisa disatukan, akan saling melengkapi. Dan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan ini akan jadi berkat yang luar biasa. Dan ini akan menghasilkan yang lebih maksimal, saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan luar biasa. Oh keliru ya saudara. Adalah pencobaan yang apa? Biasa. Pencobaan yang apa? Biasa. Pencobaan yang apa? Biasa. Pencobaan biasa. Nah ini bagi saudara yang ngomong, oh luar biasa, dengarkan dulu. Biasa. Saudara harus berani berkata, biasa. Kita berkata, biasa. Tuhan beri percobaan yang biasa, bukan yang luar biasa. So kadang-kadang luar biasa, gak tahan aku. Kalau ini gak apa-apa, ini sudah melampaui kekuatan. Wah, luar biasa jahatnya dia. Enggak, firman Tuhan berkata, biasa, 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 biasa. Amin, saudara. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, enggak lebih. Hanya perlu mau kerahkan kekuatan. Hanya perlu berjuang sungguh-sungguh. Jangan dikira menyerah. Jangan cerita sudah wah emosinya nggak karuan. Biasa, tidak melebihi kekuatan kita manusia. Sebab Allah setia, Dia itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak ada. Semua bukan melampaui kekuatan kita. Di dalam kekuatan kita,
Kalau kita kerahkan semua kemampuan. Misalnya ya, Tuhan memberi kemampuan 100. Ya, kita ada masalah 60. Kalau kita gak kerahkan semua kekuatan, ya gak bisa. Hanya 50%, ya tetap gak kuat. Betul gak? Oh, kasih cobaan 90. Saudara, kita kerahkan 80, ya gak bisa, tetap gak kuat. Tapi kalau dikerahkan 100%, pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar. Kalau mau sungguh-sungguh, akhirnya ada jalan keluar. Tapi mau sungguh-sungguh loh ya, berjuang, bertanya pada Tuhan, berjuang, bergumul dengan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Ya, Tuhan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapat menanggungnya. Dapat menanggungnya. Dapat apa gak dapat, saudara yang sedang punya masalah besar? Kurang keras. Saudara bisa menanggungnya atau tidak? Bisa. Paulus berkata juga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Bisa. Harus diimani, saudara. Kalau saudara sudah menyerah dulu ya, gak bisa toh. Orang bertempur tuh sudah menyerah sebelum selesai kok. Kalahnya bukan kalah, kalahnya karena menyerah sebelum berjuang sungguh-sungguh, sebelum berjuang dengan maksimal. Maka saudara fokus ya, jangan fokus pada masalah tantangan. Fokus saudara pada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan, jalan keluarnya. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, bahkan minta pertolongan Tuhan, maka akan bisa. Jangan fokus sekali lagi masalah. Kalau saudara sudah fokus masalah, saudara sudah otak saudara macet, sudah nggak bisa. Jangan fokus. Fokuslah pada Tuhan. Dia Tuhan yang terbesar, yang termulia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia berkata, perkataannya pasti. Kalau Tuhan berkata tidak melebihi kekuatan kita, berarti tidak lebih dari kekuatan kita. Kalau Tuhan berkata Dia beri jalan keluar, pasti Tuhan beri jalan keluar. Kalau Tuhan memberi kemampuan, Dia pasti beri kemampuan. Dia pasti memberikan keberhasilan. Jangan fokus pada masalah, fokuslah pada Tuhan. Amin. Kalau fokus sama dia jatuh Pak Ubaca belum ngerasain sendiri. Wah, dia itu kejam Pak, dia itu gini. Wah, sudah. Saudara, kalau saudara terus fokusnya sama itu, saudara gak bisa. Otak saudara sudah buntu, nggak bisa mikir yang benar lagi. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Betul? Nanti saudara bisa dapatkan hikmat Tuhan. Nanti saudara bisa dapat tuntunan Tuhan. Nanti saudara bisa dapat pengurapan, kekuatan dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Nah, 4 kunci menang mengatasi tantangan. 1, yang pertama, saudara, bahagia adalah pilihan. Saudara harus milih, saudara. Dan semua orang bisa memilih untuk bahagia. Mau keluargamu bahagia atau tidak, saudara? Mau enggak? Pilihan, bukan memang itu pilihan, terserah kita. Saudara, kalau kita sudah apa-apa sudah nggak mau berjuang lagi, ya sudah tidak ada apa-apa. Ada loh. Banyak orang gak pernah selesai karena sebetulnya sudah bosan kok dalam hatinya, sudah gak mau lagi berjuang kok. Betul? Tinggal pilih, mau gak? Mau dengarkan Tuhan atau tidak? Mau ikuti Tuhan atau tidak? Mau cari Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Mau taati petunjuk Tuhan atau tidak? Ada orang, oh percaya doa Tuhan, cari Tuhan, aku sudah ikuti Tuhan, tapi belum tentu mentaati. Banyak orang sudah berdoa, banyak orang sudah minta, banyak orang katanya ngimani, tak tunggu bertahun-tahun gak bisa. Satu hal dipelajari, taat atau tidak. Misalnya Tuhan berkata, ampuni. Selama belum mau mengampuni, doa 10 tahun, saudara teriak-teriak 10 tahun, gak ada apa-apa. Mau puasa, yang gak ada apa-apa. Saudara harus ambil pilihan, bahagia, percaya, taati, saudara. Kalau saudara ya ambil pilihan bahagia, kata Tuhan dipercayai, saudara, maka saudara akan berjuang, Tuhan akan tolong, dan akhirnya berhasil. Mungkin orang berkata, Pak Ubaca gak ngerti kok.
wah keadaan keluargaku itu seperti ini loh, semua seperti ini loh, lingkungan seperti ini loh, pasanganku seperti ini loh, oh ayah ibuku seperti ini loh, anak seperti ini. Nggak tahu kalau aku dilahirkan di keluarga yang baik ya aku pasti sukses. Kalau aku dapat pasangan yang baik pasti sukses. Seringkali itu manusia, pikiran manusia. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Baik atau tidak baik ada dampak yang besar dari diri kita. Selama kita percaya dengan Tuhan, selama kita taati Tuhan, sekalipun ada di lingkungan yang tidak baik, kita bisa muncul kebaikan, kita tetap bisa jadi baik. Kelihatannya tepuk tangannya setengah-setengah ya. Mungkin ada yang ragu-ragu. Saudara lihat pohon kurma. Saudara, kalau saudara nguruli land, saudara bisa lihat tanahnya gersang. Saudara, tidak semua tanaman bisa hidup, tapi pohon kurma ini saudara lihat buahnya bisa luar biasa sekali. Saudara, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah tanah yang kering, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, tanaman ini bukan menjadi tanaman yang kurus. Tanaman ini bukan menjadi tanaman yang tidak baik. Tanaman ini bukan tidak bisa bertumbuh, tetap bertumbuh baik. Tanaman ini buahnya tidak kecut, tetap saja bisa bertumbuh, tetap saja bisa subur, tetap saja bisa berbuah yang manis, yang baik. Bisa, saudara. Jangan berkata tidak bisa, tetap saja bisa. Belajarlah percaya, bisa. Bisa, sekalipun dalam keadaan tidak baik, saudara. Betul? Bisa. Gak ada yang mustahil. Tinggal pilih kita mau berjuang terus atau tidak. Itu pilihan, saudara. Ya, jangan karena kondisi yang tidak baik lalu kita harus menjadi tidak baik. Tidak. Kondisi boleh tidak baik, tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang maha baik. Kita boleh dalam keadaan dunia yang gelap, bangsa yang kelam, saudara. Dengar, ada terang Tuhan yang bisa datang dalam hidup kita, yang bisa menerangi kita. Kita tetap terang di tengah-tengah kegelapan. Bahkan kita bisa pancarkan terang di tengah-tengah kegelapan. Betul? Pilih perkataan Tuhan, bukan situasi. Tuhan berkata bisa. Tangkap sungguh-sungguh. Imanmu penting, saudara. Bisa ada kuasanya. Perjuanganmu penting, saudara. Sehingga Aja bisa melihat bahwa sungguh-sungguhnya Tuhan kuasa. Kasihnya menjadi kenyataan. Ya, yang kedua pilih untuk tidak pernah menyerah, saudara. Benar, pecah, pilih tetap bahagia, saudara. Tapi jangan mudah menyerah. Pun tadi kurma, saudara, kenapa bisa bertahan? Ya, kondisi tanah seperti itu, lingkungan seperti itu, saudara. Ya, kenapa, saudara? Cara menanam dulu pernah dikeluarkan. Di sana kalau menanam pohon kurma, coba dikeluarkan PowerPoint-nya, digali tanah sedikit, lalu benihnya taruh di dalam, ditutup, malah dikasih batu di atasnya, ditindih batu, lebih berat, saudara lihat, ya, saudara, batu, saudara, itu tadi nih, supaya apa? Dia mau naik nggak bisa, betul? Mau naik nggak mungkin bisa, ada batu, saudara, tapi dia tidak naik, turun, akar masuk, tahun ini, tahun berakar, makin berakar, makin berakar, makin berakar, makin berakar, saudara. Ya, setelah tanam kuat, saudara, itu khotbah minggu yang sampai dapat mata air di bawah tanah, bukan di atas gersang, di atas kering, di atas tidak ada air, tapi di dalam kedalaman tetap ada air. Ikut Tuhan. Kalau setengah-setengah hanya di permukaan nggak ada apa-apa, tapi makin dalam di dalam Tuhan, makin kenal Tuhan, makin percaya pada Tuhan, makin taat pada Tuhan, ada air kehidupan yang bisa mengalir. Jadi jangan menyerah. Mau naik nggak bisa, mau tumbuh nggak bisa, ya sudah. Lah di atasnya ada batu, nggak mungkin tuh, nggak mungkin bisa. Tanaman kok melawan seperti itu, benih kecil. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus saudara, setelah dia kuat, saudara bawa baru ke atas. Sudah punya kekuatan, sudah punya kekuatan. Akhirnya batu bisa digulingkan. Akhirnya dia bertumbuh, saudara. Akhirnya berbuah, saudara. Karena tidak menyerah, saudara. Jadi pilih tidak menyerah. Hari ini sudah jalan buntu, jangan menyerah.
Sudah tidak punya kekuatan, jangan menyerah. Sudah tidak bisa apa-apa, jangan menyerah. Amin. Sebab ada mata air kehidupan, yaitu Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan bagi segala kehidupan kita, khusus saat ini pernikahan kita. Lukas 21 ayat 19. Ya, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Bertahan saja, jangan dikit-dikit menyerah, jangan dikit-dikit sudah, wah tidak mau saya gitu. Jangan, tetap saja bertahan, tetap pegang firman, tetap janji Tuhan pegang, tetap pegang kebenaran firman, tetap saja lakukan firman, bertahan terus. Engkau akan lihat hasilnya, engkau akan memperoleh kehidupan yang dari Tuhan. Itu luar biasa. Amin, saudara. Ya, jadi saja jangan menyerah. Yang kedua, pokoknya pilih tetap bahagia. Itu pertama. Kedua, jangan pernah menyerah apapun keadaan saudara, berapapun sulitnya. Sekali lagi, sekalipun sudah jalan buntu, sekalipun ditindih begitu berat batu yang besar, sekalipun secara kacamata biasa nggak ada jalan keluar, tapi di dalam kedalaman, waktu saudara menyelam dalam kedalaman, temukan Tuhan, maka saudara temukan air kehidupan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemenangan, yang akan memberikan keberhasilan. Yang ketiga, jangan membanding-bandingkan. Salah satunya juga karena dibanding-bandingkan. Belajarlah untuk puas dengan pernikahan ada. Kalau ini pernikahan, belajarlah puas dengan pasangan yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara, saya ulangi, belajarlah puas dengan apa yang Tuhan berikan padamu. Kalau pernikahan, belajarlah puas dengan pasangan yang Tuhan berikan padamu. Ketidakpuasan adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar dalam kehidupan seseorang. Begitu kita tidak puas, langsung hati kita itu tidak ada sukacita, langsung hati kita tidak punya tidak punya bahagia. Langsung saudara, mimik muka kita itu tidak bisa memberkati, langsung perkataan kita itu gak bisa memberkati. Semua yang ada dalam hati akan keluar, saudara. Orang ketakutannya ngomongnya pasti nakuti orang terus, saudara. Orang sakit hati itu perkataannya mudah nyakiti orang terus, saudara. Oh, itu masalah hati, itu akan pengaruh dalam seluruh kehidupan. Masalah hati kalau kita belum selesai akan pengaruh dalam pernikahan, akan pengaruh di dalam rumah tangga, akan pengaruh di dalam pelayanan, akan pengaruh dalam pengikutan kita kepada Tuhan, akan pengaruh di dalam berjemaat, saudara. Itu akan berpengaruh. Saya sudah dari dulu belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saya puas dengan semua yang Tuhan berikan, saudara. Ya kenapa? Gak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Gak ada toh. Kalau ada satu wanita, cari suami yang sempurna supaya hidupku bahagia. Seumur hidup gak bisa dapat suami yang sempurna. Kalau berkata, wah puji Tuhan, saya sudah dapat calon suami sempurna, itu kamu hanya ditipu. Jeleknya ditutupi semua, yang dikelihatan wah baiknya semua. Betul gak? Gak punya duit aja utang-utang saya, saudara, supaya bisa bayari lomo itu, saudara. Jelek-jelek berusaha diperbaiki dulu supaya kelihatan bagus. Kasar ditutupi, ditahan supaya kelihatan halus. Nah gitu toh. Apalagi sudah jatuh cinta buta, ya memang gak ngerti. Gak mungkin gak ada pria yang sempurna, juga gak ada wanita yang sempurna. Mau cari istri yang sempurna, seumur hidup gak akan menikah. Dapat saja karena tertipu. Gak sempurna, dikira sempurna. Maka setelah menikah kaget, loh dulu malaikat, sekarang kok setan. Loh bisa gitu, saudara? Dulu malaikat, sekarang jadi setan. Kok berubah? Sebetulnya itu gak berubah dari dulu ya seperti itu. Hanya ditutupi dulu. Dia nutup-nutupi, kamu juga membutakan diri. Cinta buta kok. Ya toh ya. Ya toh ya. Kalau saudara sudah melihat gitu, gak puas, saudara gak mungkin bisa membangun bahagia. Percaya pada Tuhan. Pasangan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Pasangan yang Tuhan berikan pada saya yang terbaik untuk saya. Keluarga yang berikan yang terbaik untuk saya. Saya belajar, semua nggak ada yang sempurna. Bagi saya,
Ya, istri saya yang terbaik untuk saya. Anak-anak saya, menantu yang terbaik untuk saya. Saudara, semua yang terbaik. Keluarga saya yang terbaik untuk saya. Belajar, baru kita mudah lapang hati. Baru kita bisa belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Baru kita bisa jauh lebih memberkati. Saudara, bukan mencela, tapi memuji baiknya. Saudara, bukan yang tidak baik. Ya, saya seperti itu, saudara, dari dulu. Ya, saya mulai kerja, ya dari gali lubang tutup lubang. Hanya Tuhan sempat berkati sepeda motor Honda CB, Tuhan sempat berkati mobil. Saya bersyukur, mobil pertama saya itu dulu adalah itu loh, saudara, mini cup, saudara. Seperti apa dulu? Ya kurang lebih seperti ini, saudara. Ya kurang lebih seperti ini. Tapi dulu warnanya merah, saudara. Cuman saya contohnya belum, saudara. Wah, ini saya senang. Saya bawa istri saya, anak saya, keluarga keliling sampai di Bali, saudara. Pakai itu sampai di Jakarta, Bandung. Wah, itu mobil yang hebat bagi saya. Saya bersyukur. Orang lain punya lebih baik, itu urusannya orang lain. Tapi saya berkat Tuhan yang terbaik bagi saya. Lalu yang berikutnya Mazda. Kalau Mazda ini SGG tahu semua. Wah, bagi saya mobil yang terbaik. Berkali-kali kalau saudara kena SBB ya, Pak Agung lah, Pak Dodi lah, Pak Aditya, Bu Guntur tanya, kalau aku sudah anak itu, ya akhirnya rodok ngebut lah gitu, saudara. Tapi saat itu lainnya. Seringkali kalau cita-cita ada, wah sekarang keluar mobil yang baru loh, itu BMW loh, model gini saudara. Cita. Lalu setelah itu saya ngomong, bagi saya yang terbaik adalah Mazda saya ini, gitu saudara. Ada lewat lagi, bagi saya Mazdaku yang terbaik. Orang tertawa, terserah. Bagiku ini yang terbaik. Maka Mazda itu saya rawat. Maka Mazda itu yang saya pakai nggak pernah macet, saudara. Dari minikam, oh luar biasa. Nggak tahu ya mobil apa yang ngerti ya. Kalau tuanya senang gitu enggak ada. Tapi karena saya senangi, saya rawat yang baik, nggak pernah macet. Betul, sampai dulu diantri, saudara. Beberapa pendeta aja pesen, Pak, besok Mazdanya kalau mau dijual ya, saya ya beri kabar ya, saudara. Sampai diantri. Karena apa? Sehat. Yang berikutnya setelah pada ganti ini, saudara, Honda apa ini tahun berapa, 90 berapa, sampai sekarang kita masih pakai, saudara. Karena apa? Puas dengan apa yang Tuhan berikan, saudara. Dipelihara dengan baik sampai sekarang terus dipakai, saudara. Enak atau tidak itu hati kita sendiri. Mau mahal seperti apakah hati kita nggak suka, ya udah enak. Ya toh ya. Apa kalau sudah punya istri yang cantik sekali pasti bahagia? Belum tentu. Nanti dilihat orang, wah sakit hati itu, saudara. Betul nggak, saudara? Ada guna sakit hati, betul nggak? Apa kalau sudah punya suami yang kaya raya luar biasa pasti bahagia? Belum tentu. Nanti deket-deket orang lain, wah marah, saudara, sakit hati. Yang menentukan ini loh, hati kita sendiri. Sejak setiap jam puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tetap berjuang, ya punya impian besar, berjuang sungguh-sungguh. Tapi dengan yang Tuhan berikan saat ini, bersyukur. Puas, hatimu bahagia. Engkau bisa sukacita. Itu satu yang luar biasa. Saya puas dengan Tuhan, gereja yang Tuhan berikan. Saya bersyukur. Gereja kita visi 1 juta. Sampai sekarang sekian. Ya 30-40. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Saya bersyukur dengan pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat yang Tuhan berikan. Itu pelayan yang terbaik. Itu jemaat yang terbaik. Bersyukur, saudara. Maka bisa mencintai. Bisa mendoakan. Bisa memperjuangkan. Kenapa? Bisa menerima apa yang Tuhan berikan dengan ucapan tidak dibanding-bandingkan. Kalau saudara suka membandingkan, pusing sendiri. Itu tetangga kok bisa punya Mercy. Oh, hanya ikut orang lain loh. Hanya pegawai negeri loh, saudara. Bingung sendiri, saudara. Sebab ada yang di atas, ada yang di bawah. Betul nggak? Pasti toh, saudara. Betul nggak, saudara? Ya sudah, pokok yang Tuhan berikan itu ucapkan syukur, nggak usah dibandingkan. Rumput di tetangga kelihatannya lebih hijau. Tapi kalau kita sudah masuk dalamnya, podoai. Ya betul lah, ayo cari pasangan lain. Pertama, wah bagus, ini pasanganku, suamiku, gudil, ini istriku, wah gelumbur. Tapi coba yang keluar beda. Saudara laki-laki di sana, oh mas, wah gitu dihormati, saudara. Belum, betul nggak? Saudara lomo kok, betul? Wah ini luar biasa.
setelah menikah sama saja, sami mawon. Loh, betul kok saudara? Betul. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Jangan beda-beda ya. Ada orang tua dibeda-bedakan, ibuku ya wes kawin nombe ibuku dewe. Kadang ada orang yang seperti itu, saudara. Iya, saya percaya itu yang keempat, saudara. Terus bertumbuh dalam mengasihi pasangan. Sudah terima? Belum cukup. Terus berusaha. Makin mengasihi. Makin mengasihi. Makin mengasihi. Makin mengasihi, saudara. Ya, makin mengasihi lagi. Makin bisa memberkati. Itu akan timbul, ya makin bersatu. Makin bahagia. Makin bahagia lagi, saudara. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ulangi sekali lagi ya. Laki-laki meninggalkan orang tuanya, saudara, ayah ibunya, dan apa? Bersatu. Katakan dulu apa, saudara? Bersatu. Yang keras sekali lagi apa? Bersatu dengan istrinya. Bersatu di sini bahasa hasilnya adalah dapok, saudara. Dapok itu, saudara. Ya, itu artinya apa, saudara? Punya arti, saudara. Oh, berusaha menangkap sungguh-sungguh, saudara. Oh, berusaha mengejar sungguh-sungguh, saudara. Oh, bahkan berjuang keras, berjuang supaya bisa, berjuang supaya bisa mendapatkan. Kalau dibuat mudah, harus berjuang sungguh-sungguh. Ya, begitu menikah, berjuang sungguh-sungguh supaya bisa bersatu karena dua yang berbeda. Berjuang sungguh-sungguh supaya bisa saling menyesuaikan. Berjuang sungguh-sungguh supaya bisa saling menerima, saling melengkapi. Berjuang sungguh-sungguh supaya bersatu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan biasa-biasa, berjuang sungguh-sungguh. Saya ulangi ya, berjuang sungguh-sungguh. Bila perlu, korbankan waktunya untuk supaya bisa bersatu, saudara, untuk rumah tangga atau pasangan. Bila perlu, korban hartanya, rela korban harta demi untuk bisa bersatu. Bila perlu, korban perasaan, tidak apa-apa, supaya tetap bisa bersatu. Ada usaha sungguh-sungguh. Semua usaha sungguh-sungguh atau tidak beda. Saudara punya rumah, punya taman, saudara biarkan rusak sendiri. Harus ada usaha, dikelola, dibangun. Apalagi saudara berani sungguh-sungguh berjuang, biaya lagi, lagi orang yang ahli, saudara akan lihat tamanmu lebih baik. Perjuangan kita menentukan. Jadi jangan berharap menikah bahagia sendiri, enggak. Dua yang berbeda harus berjuang, berjuang ngerti. Wanita itu yang ini, wedok yang ini, saudara. Kadang-kadang suami enggak, gimana tuh, kok gini. Tapi istri juga sama, berjuang ngerti. Orang laki itu ya seperti ini, enggak bisa, kok enggak punya perasaan. Itu orang perempuan yang biasanya main perasaan. Orang laki main ini loh, logika. Saling bisa menyadari, saling bisa memaklumi, saling bisa menyatukan, justru saling melengkapi kekurangannya satu demi lain. Tapi harus berjuang sungguh-sungguh, bisa mendapatkannya, bisa menghasilkannya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau dibuat mudah gini loh, saudara. Kalau dibuat mudah ya seperti waktu saudara sedang jatuh cinta, lalu berjuang deketin, lalu berjuang supaya dia mau gitu. Saudara gitu. Saudara, saya ulang ya, seperti waktu saudara jatuh cinta, lalu saudara usaha supaya dia mau. Gimana? Perjuangannya gimana? Ya wes, ngonek jodohku tuh kau dewe. Gak bisa, saudara. Wah, pikir saudara betul gak? Dirupke, nanti pulangnya jam berapa ya? Gue tak pedok ke sisan ya, supaya ketemu misalnya. Wah, cari ya, rumahnya di mana ya? Di usaha, betul gak, saudara? Wah, kadang-kadang ulang tahun ya, berjuang ya, beli apa ya, supaya surprise ya, bagi dia ya, berjuang. Tadi saya katakan, ya nggak punya, berusaha seolah, wah ada. Oh, kikir, berusaha seolah murah hati, kasar, berusaha seolah-olah, oh lembut, saudara. Berjuangnya sungguh-sungguh, barulah si dia lihat, ini baik loh, mau. Beda setelah menikah, ayo, ada perjuangan nggak? Seringkali sudah menikah nggak berjuang. Berjuangnya kalau dulu pacaran, bagaimana aku usaha sebaik mungkin supaya dia terkesan senang. Sekarang terbalik, kalau sudah nikah, dia yang harus berusaha. Dia itu kok udah baik, dia gini, maunya dia yang baik supaya aku nggak tersisa. Dia yang baik, jadi istri aku jadi, oh sudah cukup. Terbalik, nuntut
Iya atau ya? Ayo sekarang dipikirkan apa? Bagaimana aku berjuang sungguh-sungguh supaya jadi berkat untuk ngisi, atau sekarang nuntut? Jangan gitu ya. Namanya suami harus gini loh. Namanya istri gini. Kalau itu terbalik. Tuhan berkata pada istri, hormati. Betul? Bukan suruh nuntut. Tuhan berkata pada suami, kasih istrimu. Enggak perlu itu. Kita yang memberi. Berjuang berani korban sungguh-sungguh. Maka saudara lihat kasih karunia. Kemurahan Tuhan luar biasa. Ada kesaksian yang luar biasa dari Billy Graham. Siapa yang kena, yang enggak kena. Billy Graham. Ini luar biasa loh saudara. Saya terkesan ya. Ini boleh bilang zaman ini. Dia penginjil terbesar di seluruh dunia. Semua ngakui. Dia pun ya Reinhard Bonnke di bawahnya. Benny Hinn di bawahnya. Yonggi Cho di bawahnya. Dia luar biasa. Bahkan Tuhan beri usia sampai 100 tahun. Dulu dia berjuang orang 3. Yang 2 sudah rontok. Dia tetap kokoh. Kenapa? Orang tidak tahu di balik dia ada istri yang hebat, yang jempol, yang mensupport dia sehingga bisa mengerjakan Taman Eden dari Tuhan dikelola dengan baik karena disupport oleh penolong yang diberikan pada dia. Dulunya waktu menikah istrinya ikut support terus keliling pelayanan. Tapi setelah punya anak, banyak kerjaan di rumah, suaminya sendiri yang namanya jadi penginjil terbesar di dunia, sibuk atau nganggur? Sibuk, sering pergi. Tapi dia tahu ini panggilan Tuhan untuk suamiku. Dia sudah siap jadi penolong. Dia lapang hati, senang saja. Pulang pun enggak sukut-sukut. Wah, pulang aja kasih baju, suruh nyuci gitu. Bukan gitu, saudara. Disambut dengan baik, diperjuangkan. Roma itu indah bagi suaminya. Terus menerus. Teman suaminya gugur, terus menerus. Dia jadi penolong, dia support terus. Sampai sekian lama. Akhirnya jadi suaminya berhasil. Dipakai Tuhan luar biasa. Umurnya juga panjang. Betul tak? Umurnya juga apa? Panjang. Kalau saudara mau suamimu nyorok pendek, ribut terus. Kalau suamimu umurnya pendek. Loh betul. Ini hebat saudara. Sebaliknya saya dengar lagi yang terbalik. Saudara tahu siapa itu perempuan, sahabat Joyce Meyer, ya saudara lihat. Saudara mungkin banyak juga yang dengar khotbah-khotbahnya, betul. Tapi jarang yang tahu suaminya seperti tadi. Billy Graham tak dilihat. Ini suaminya hebat. Ceritanya Joyce Meyer, saudara. Dia tinggal di keluarga yang rusak, hancur. Bahkan dia sempat mengalami berkali-kali pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri. Hidupnya penuh sakit hati. Hidupnya penuh kepahitan. Tumbuh terus. Sampai menikah, saudara tahu enggak? Wah, tadi kalau cinta kan semua ditutupi, saudara betul enggak? Kalau sudah menikah keluar semua, saudara. Wah, pakai suaminya itu wah berat sekali. Istrinya yang tidak leam, luka hati, pahit hati terus keluarnya. Salomo saja ngomong kok lebih baik di sudut sotoh rumah. Sudah di atas daknya itu minggir lagi. Enggak betah dengan istri yang wow, gitu saudara. Dia ngalami saudara. Dia sebenarnya enggak betah, tapi aja dia sadar. Dia enggak boleh gitu. Dia mulai banyak mendekat pada Tuhan. Dia dapat terima hanya dekat Tuhan saja, aku tenang. Lingkungannya gelap, lingkungannya kelam hatinya. Tapi dia, ya keadaan istri seperti itu, dia lebih mendekat pada Tuhan. Dekat pada Tuhan. Sehingga ada damai. Sehingga ada, saudara, sukacita. Tetap saja. Jadi keadaan apapun karena dia terus dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Diisi. Dia bisa lapang hati. Dia bisa damai. Dia bisa mencintai istrinya. Dia bahkan berbuat baik. Saudara tahu enggak? Istrinya, Joyce Meyer, justru benci. Ini ngapain? Malah goda ya. Bahasa Solo bukan ngece ya. Malah seperti meledek ya. Apa gini. Marah lebih saudara. Tapi dia tetap enggak berubah. Tetap mendekat pada Tuhan. Hatinya damai. Hatinya memberkati. Perkataan mereka. Terus lama-lama Joyce Meyer istrinya bisa melihat beda ya. Suamiku itu bahagia ya. Sekalipun keadaan seperti ini. Aku punya suami seperti itu kok gak bahagia. Dia mulai mikir.
Lalu dia mulai sadar, masalah bahagia atau tidak itu hatinya dia sendiri. Dia akhirnya mulai datang kepada Tuhan. Dia akhirnya izinkan kepahitan semua dicabut. Dia akhirnya mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan dia akhirnya melayani Tuhan. Dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Seperti saat ini di mana-mana. Di balik dia ada suami yang lebih hebat sebetulnya, yang membuat dia bisa melakukan seperti itu. Itu anugerah, itu sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Saya sebetulnya ada kesaksian banyak yang luar biasa, tapi mungkin saat ini nggak sempat. Yang pasti ada jemaat kita, saya lihat mengalami sesuatu yang luar biasa juga. Ya, sejak kecil dia juga mengalami banyak sampai tidak percaya diri ini. Sekarang di Jakarta, Florentina, ya saudara. Lalu terus mengalami juga ekonomi macam-macam, saudara. Tapi bersyukur dia bergabung gereja kita di Jogja itu waktu, ya karena sungguh-sungguh terus dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan. Bahkan firman jadi rema, menuntun dia, menguatkan, menuntun, menguatkan, menuntun, saudara. Yang rendah diri dikuatkan. Dia akhirnya punya kerinduan dan berani melangkah mendaftarkan, saudara, untuk masuk ya CPNS di istana kepresidenan, saudara. Jadi masuk supaya ya kerjanya di ya istana gitu, saudara. Ditertawakan, dia saya juga seperti itu. Tapi bersyukur terus di dalam Tuhan, firman jadi rema, firman jadi rema, firman jadi rema, terus dikuatkan. Ini tahun yang luar biasa, saudara. Dan singkat cerita, dia tes lulus, dia bisa diterima kerja di istana, saudara. Dan dia bersyukur apa? Ayahnya sudah tua, sakit. Dia bisa cerita, nunjukkan bahwa dia diterima di istana. Ayahnya dipeluk dia oleh ayah. Bersyukur pada Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik, baik ekonomi maupun, tapi tetap anak Israel. Sekarang sudah di sana, kerjanya di istana. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya kalau kita mau imani, hari ini, bulan ini, ada sesuatu yang luar biasa untuk keluarga, untuk pernikahan. Tangkap, saudara, percaya dengan firman, taati, lihat kemuliaan. Kita pujikan, semua bangkit berdiri. Seumur hidupku, keluargaku Tuhan, jadikan rencanamu hanya untuk kita bisa puji dari atas kasih-Mu Bapa. Oh, itu luar biasa sekali, saudara. Menyembah-Mu, katakan aku mau mengiringi-Mu selalu, menyembah-Mu selalu, bahkan melayani seumur hidupku Tuhan, bersama keluargaku Tuhan, keluargaku Tuhan, jadi rencana-Mu hanya untuk. Sekali lagi kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh, saudara. Dirimu menyembah, tanggapi firman Tuhan, saudara, dengan ucapan aku mau mengiringi Engkau, menyembah-Mu, percaya dengan firman-Mu, taati, melayani Engkau Tuhan, bahkan bersama keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu Tuhan. Hanya sekali lagi dengan segenap hati, saudara, pakai lagu ini berkata-kata pribadi dengan Tuhan. Ini keputusan kami Tuhan, ini pernyataan kami Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu selalu menuntun kami, selalu jadi rema bagi setiap kami. Kami banggakan, percaya keluarga-Ku akan dipulihkan, dibuat kebahagiaan yang sejati. Katakanku hanya bagi Kau. Sebuah angkat tangan saudara tinggi-tinggi, datang di hadapan Tuhan secara pribadi, mulai berkata-kata pada Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang nyata selama-lamanya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau,
kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau taati Tuhan. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus, senantiasa berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu dalam seluruh kehidupan kami, khususnya untuk pernikahan kami, khususnya juga untuk keluarga kami pada saat ini. Berkata-kata pada Tuhan, saudara, Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Tuhan, lihatlah hati yang terbuka dengan Engkau. Tuhan, dengarkan perkataan-perkataan yang berdosa, yang salah, yang mengaku dosanya. Ampunilah Tuhan, yang minta pengampunan Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan, firman-Mu menjadi petunjuk bagi setiap kami. Roh Kudus, meteraikan hati kami semuanya. Tuhan, Kau yang menuntun, Tuhan, Kau yang memberikan hikmat, Tuhan, Kau yang menyertainya senantiasa, Tuhan, Kau yang memberikan pertolongan. Firman-Mu kami percayai, karena firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan masalah lebih dari kekuatan kami. Engkau Tuhan yang setia, tidak memberi melampaui kekuatan. Tuhan, semua bisa kami lakukan dengan segenap tenaga, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau akan beri jalan keluar, jalan keluar. Beri kami komitmen Tuhan. Pilih rumah tanggamu bahagia, pilih tetap diperjuangkan rumah tanggamu bahagia. Tuhan, berjuang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau berjuang sungguh-sungguh. Kami tidak mau Tuhan membanding-bandingkan dengan yang lain. Yang dari Tuhan yang terbaik, yang dari Tuhan Kau yang terbaik. Ampuni kalau kami seringkali membanding-bandingkan karena belum tahu rencana-Mu Tuhan. Kami juga akan terus bertumbuh dalam kasih, lebih mengasihi pasangan, lebih mengasihi pasangan, lebih mengasihi keluarga Tuhan. Urapan-Mu akan datang. Kami rindu Tuhan menjadi seperti istrinya Billy Graham juga Tuhan, yang menjadi penolong, yang menjadi pendukung, penolong bagi Adam yang dilakukan oleh istri Billy Graham. Kami juga ingin jadi seperti suaminya Joyce Meyer, sekalipun keadaannya sangat tidak baik Tuhan. Kami percaya dekat dengan Engkau ada ketenangan. Hanya dekat padamu Tuhan ada damai sejahtera yang melampaui akal. Ada kelapangan, ada terang, ada sukacita, ada pancarkan berkat. Bawa damai untuk pasangan, bawa damai untuk keluarga, bawa damai di mana-mana untuk pelayanan Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkarya, Engkau berkarya. Hamba-Mu doakan saat ini untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan, semua orang yang sedang mengikuti firman Tuhan ini, ibadah ini. Tuhan, urungkan tangan-Mu Tuhan, jamalah Tuhan, urapi Tuhan, ampuni Tuhan, takhirkan Tuhan, berikan hikmat, bukakan jalan saat tidak ada jalan, beri kekuatan saat tidak punya kekuatan, beri kemenangan sekalipun sering gagal, kekuatan kemenangan daripada-Mu. Dan kami akan lihat karya-Mu nyata, karya-Mu nyata, karya-Mu nyata, karya-Mu nyata, karya-Mu nyata, karya-Mu nyata. Imani saudara, secara pribadi berkata pada Tuhan, Tuhan sedang berkarya, Roh Kudus sedang berkarya. Terima dengan iman saudara, terima dalam hati saudara. Katakan, aku terima Tuhan, aku terima Tuhan pertolongan-Mu, pemulihan-Mu, berkat-Mu untuk pernikahan kami, berkat-Mu untuk keluarga kami. Aku terima Tuhan. Oralapa sakaralapa saka kiralapa. Tuhan, Hamba-Mu doakan untuk semua yang sedang dialami masalah kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, beri kesembuhan, beri kesehatan sehingga bisa melakukan tugas dengan baik, lakukan apa kehendak-Mu Tuhan. Mereka yang butuh pasangan, butuh keturunan, butuh pekerjaan, butuh rumah, pelayanan apapun Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik, yang daripada Tuhan. Jadi berkat di tempat itu. Mereka kekurangan sekali lagi juga ampuni, berkati supaya jadi berkat yang besar. Beri kami hati cinta Tuhan lebih pada harta, cinta Tuhan lebih daripada apapun Tuhan.
Dan kami tahu sesuatu yang dahsyat. Kami bangga Tuhan. Sungguh-sungguh punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat. Allah yang melampaui segalanya. Kami akan pulang dan kami bawa firman-Mu. Kami bawa rema-Mu. Kami bawa pengurapan-Mu. Kami bawa tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa dan menuntun setiap kami. Setiap jemaat mendapatkan, setiap pelayan Tuhan mendapatkan, setiap orang mengikuti pada saat ini mendapatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau nyata. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pertolongan dari Tuhan. Diberkati dengan rumah tangga yang bahagia. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian dan pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.